Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara daring dalam suasana yang penuh semangat belajar dan juga berbagi. Tema yang kita angkat hari ini adalah bangga berbangsa dan bernegara, yang mana rasanya sangat dekat dengan perjalanan kita saat ini. Kita semua sedang berada di tahap awal pengabdian, masa transisi dari masyarakat biasa menjadi bagian dari aparatur negara. Masa CPNS itu bukan hanya soal status administratif yang masih sementara saja, tapi lebih dalam daripada itu, yaitu merupakan masa pembentukan mental, karakter, dan juga tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Nah, di tahap ini kita belajar bukan hanya tentang peraturan dan prosedur saja, tetapi juga tentang bagaimana melayani dengan hati, bagaimana menjaga integritas di tengah berbagai tantangan, dan bagaimana terus bertumbuh menjadi ASN yang profesional dan juga berakhlak. Nah, lewat forum ini kita ingin saling menguatkan dan juga merefleksikan perjalanan yang sedang kita tempuh. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti halnya motivasi awal kita mendaftar CPNS, kemudian tantangan-tantangan kecil yang kita temui di lapangan, sampai pada harapan-harapan besar yang kita titipkan pada diri kita sendiri sebagai generasi muda ASN. Semoga melalui diskusi ini kita bisa saling berbagi energi positif, menyadari bahwasanya kita ini tidak berjalan sendirian dan terus mengingat tujuan awal kita, yaitu mengabdi kepada bangsa dan negara dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, mari kita mulai sesi ini dengan pikiran yang terbuka, hati yang lapang, dan semangat untuk terus belajar serta memberikan yang terbaik dalam peran kita masing-masing. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mari kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Mohon kepada teman-teman dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri sesuai dengan nomor urut masing-masing. Sebutkan nama dan juga satuan kerja supaya kita bisa saling mengenal lebih baik. Pertama, perkenalkan, nama saya Farizadin Palupi dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Indramayu. Kenalkan, saya Lutfi Aziz Glorandin, absen 18 dari Badan Pengawasan. Perkenalkan saya L.Adi Madya. Dia nomor absen 17 dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan dari Badan Pengawasan. Perkenalkan, nama saya Siti Anis, saya dari BSDK, saya nomor urut 31. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelompok 2 yang sudah memperkenalkan diri. Supaya waktu kita lebih efektif, mari langsung saja kita lanjutkan ke sesi diskusi. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Silakan dijawab dengan santai aja ya, tapi tetap reflektif. Karena ini bisa menjadi bahan pembelajaran dan saling berbagi pengalaman di antara kita. Oke, pertanyaan pertama untuk Mas Lutfi ya. Mas Lutfi, kalau boleh flashback sedikit, boleh nggak sih ceritakan apa alasan utama yang membuat Mas Lutfi ini dulu memutuskan untuk mendaftar CPNS? Apakah karena ingin mengabdi, atau mencari kestabilan karir, atau dorongan keluarga, atau ada alasan lain yang memotivasi Mas Lutfi saat itu? Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, mari. Sebenarnya benar semua ya. Jujur, sejak awal saya sendiri tidak hanya mencari pekerjaan yang stabil, tapi juga ingin menjalani profesi yang bukan punya makna yang lebih besar. Seperti yang kita bahas saat ini, bangga menjadi warga negara Indonesia. Salah satu bentuk implementasi saya sebagai warga negara Indonesia ya kan, menjadi CPNS dan kedepannya ASN ya. Bagi saya adalah bentuk nyata bangga sebagai warga negara Indonesia. Jadi di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi bangsa ini ya, saya sendiri ingin ikut terlibat langsung dalam solusi, bukan hanya jadi penonton gitu. Tentunya sebagai anak bangsa yang lahir dan tumbuh dengan berbagai fasilitas dari negara, dari akses pendidikan, layanan publik, dan rasa aman, saya merasa ada tanggung jawab moral untuk membalasnya. Jadi dengan menjadi CPNS ya di Mahkamah Agung bukan hanya soal bekerja di lembaga tinggi negara, tapi juga menjadi tentang mengabdi dengan integritas demi tegaknya keadilan hukum. Saya kira itu. Terima kasih jawabannya untuk Mas Lutfi. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Adi. Mas Adi, sekarang setelah resmi menyandang status sebagai CPNS dan sedang menjalani latsar, bagaimana perasaan Mas Adi sejauh ini? Apakah ada hal-hal yang nggak terduga, ada tantangan yang bikin kaget, rasa excited karena mulai mengabdi, atau mungkin capek adaptasi sama ritme kerja baru? Bisa minta tolong diceritakan, Mas Adi? Baik, terima kasih waktunya, Mbak. Rasanya itu campur aduk banget ya. Ada senangnya, ada shocknya. Di satu sisi bangga, akhirnya
perjuangan panjang dari seleksi administrasi SKD, SKB sampai akhirnya menjadi CPNS itu terbayar. Apalagi kalau harus ingat dulu diet buat lari waktu tes semata sampai turun berat badan sampai 4 kilo. Tapi di sisi lain juga muncul rasa kaget dan overwhelm, terutama saat masuk ke dunia birokrasi yang sebelumnya mungkin cuma kita tahu dari luar. Nah, waktu awal-awal dasar ini jujur aja kaget ya, materinya padat banget, aturannya ketat, dan ekspektasinya itu terhadap kita tinggi. Ada disiplin waktu yang harus benar-benar dipatuhi. Tugas-tugas banyak, tenggat waktu ketat, apalagi harus adaptif banget dengan sistem yang sudah ada. Nah, tapi tengah itu semua tuh ada perasaan haru dan semangat yang luar biasa. Bisa jadi bagian dari ASN itu sendiri. Bukan cuma soal gaji tetap atau tunjangan yang tetap, tapi juga pengabdian dan tanggung jawab ke masyarakat dan negara. Nah, tentu capek juga sih, apalagi kalau harus ngerjain kerjaan harian di instansi. Saya di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ditempatkan di bagian pidana. Di sini setiap hari minimal ada 8 perkara masuk dan harus diproses saat itu juga. Nah, di sini sambil mengerjakan latsar, sambil mengerjakan tugas harian itu rasanya wow banget gitu. Tapi di sisi lain, ini merupakan suatu tantangan buat saya gimana tetap bisa produktif, disiplin, dan belajar mengelola waktu dengan bijak. Itu yang saya rasakan. Terima kasih. Terima kasih jawabannya buat Mas Adi. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Wildan. Menurut Mas Wildan sendiri, apa sih sebenarnya makna menjadi ASN itu sendiri? Apakah cukup dengan datang ke kantor, menyelesaikan tugas administrasi lalu pulang, atau ada tanggung jawab yang lebih daripada itu? Tolong dijelaskan Mas Wildan. Baik, terima kasih Mbak Riza. Menurut saya jadi ASN itu nggak cuma soal kerja kantoran saja ya Mbak, nggak cuma datang pagi, pulang sore, kemudian di akhir bulan kita gajian. Tapi sebenarnya ada tanggung jawab yang jauh lebih besar dari itu. Kalau cuma kerja kantoran itu banyak orang yang bisa menjalani itu. Tapi untuk jadi ASN yang benar-benar bermanfaat dan dipercaya masyarakat, kita itu harus punya hati untuk melayani dan rasa tanggung jawab yang besar atas pekerjaan kita. Sebagai ASN itu kita harus menerapkan nilai-nilai dari akhlak itu Mbak. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif tersebut. Selain itu sebagai ASN kita juga merupakan wajah negara di mata masyarakat. Cara kita bekerja, cara kita melayani, cara kita bersikap, itu cerminan dari kualitas negara kita sendiri. Karena itu kita jadi ASN itu harus bekerja dengan penuh rasa bangga, Mbak. Karena kita itu dipercaya untuk mengemban tugas negara, kemudian menjaga nama baik bangsa, nama baik negara lewat perilaku jujur, adil, ramah, dan ramah kepada siapapun. Selain itu, menjalankan tugas dengan penuh hati, karena kita bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, Mbak, tapi kita untuk masyarakat Indonesia. Kemudian melayani dengan tulus tanpa membeda-bedakan suku, Mbak. Kita dari Badan Pengawasan itu terdiri dari beberapa orang. Ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jakarta. Jadi kita juga harus bersatu karena kita itu Indonesia. Gitu. Terus yang terakhir kita harus terus belajar, Mbak, meningkatkan kompetensi supaya bisa memberikan hasil kerja yang terbaik untuk negara. Jadi menurut saya ASN itu bukan cuma sekedar kerja di kantor, tapi harus punya hati untuk melayani masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Gitu. Terima kasih Mas Wildan. Selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Anis. Mbak Anis, kalau kita bicara kontribusi, nggak harus yang besar dulu lah. Menurut Mbak Anis, hal kecil apa yang bisa dimulai dari sekarang supaya kehadiran Mbak Anis sebagai ASN ini bisa memberikan manfaat nyata baik di lingkungan kerja maupun bagi masyarakat? Baik, untuk membahas tentang hal kecil yang dapat dilakukan oleh ASN, itu yang pertama kita bahas dari sebelum kita berangkat kerja ya. Dengan cara kita mengenakan atribut yang lengkap, seragam, berpakaian rapi, dan berdandan menarik. Karena nanti pasti kita akan ketemu orang banyak dan kita harus mencerminkan core value dari ASN itu sendiri. Yang kedua, ketika kita datang ke kantor. Nah, hal kecil yang dapat kita lakukan tentunya kita datang tepat waktu. Jangan pengunjung yang datang dan kita baru datang. Itu kan pasti kurang elok ya untuk dilihat. Jadi kita sebagai ASN harus datang tepat waktu. Dan ketika di kantor itu
tentunya untuk sesama rekan kantor kita melakukan kolaborasi tim yang baik dan melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan kolaborasi dengan stakeholder dan maupun instansi lainnya. Kebetulan satker saya sendiri adalah di BSDK ya Mbak. Jadi saya tentunya melakukan banyak kerjasama antara entah itu dengan Mahkamah Agung di Medan Merdeka Utara, entah itu yang di Ahmad Yani maupun di satker pengadilan, pengadilan negeri, agama, PT UN dan lain-lain. Kemudian, nah untuk kepada peserta ataupun yang datang ataupun sesama rekan kerja, saya memberikan pelayanan yang baik, yang ramah, yang tidak timpang tindih. Saya tidak akan membeda-bedakan entah ini pangkatnya seperti apa atau bagian apa, itu pasti kita sama ratakan semua. Yang kemudian sebagai ASN kita harus menjaga nama baik entah itu instansi, satker kita maupun nama baik kita pribadi. Kemudian untuk ke masyarakat itu hal yang kecil yang dapat kita lakukan, kita juga ikut melibatkan masyarakat di kegiatan-kegiatan satker kita. Contohnya kalau saya sendiri waktu itu saya sudah pernah ikut membagikan daging kurban ke masyarakat. Jadi ASN itu sendiri bisa langsung ikut terjun ke masyarakat seperti itu. Entah itu nanti programnya apa, nanti bisa difikirkan untuk jangka panjangnya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Mbak Anis. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu, membuka diri dan juga berbagi pikiran-pikiran jujur tentang perjalanan kita sebagai CPNS ya. Dari semua jawaban yang tadi sudah kita dengar, ada satu benang merah yang bisa kita tarik, yaitu bahwasanya menjadi AS itu bukan hanya sekedar soal status atau pekerjaan rutin di kantor saja, tapi tentang tanggung jawab moral dan juga sosial kita untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungkin sekarang kontribusi kita itu masih terbilang kecil lah, hanya sebatas menjalankan tugas harian yang kelihatannya itu sederhana. Tapi dari hal-hal sederhana itulah nantinya akan lahir perubahan-perubahan besar, dari cara kita melayani masyarakat dengan ramah, dari ketepatan kita untuk menyelesaikan pekerjaan, dan dari kejujuran kita saat menghadapi pilihan-pilihan sulit di tempat kerja. Terakhir dari saya, harapannya ke depan semoga kita semua bisa menjadi ASN yang tidak hanya hadir secara fisik di kantor, tetapi juga hadir secara hati. Bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja, tapi benar-benar memahami bahwasanya pekerjaan kita ini adalah bagian dari pelayanan kepada sesama, bahwa tugas kita ini adalah memastikan masyarakat itu untuk bisa mendapatkan haknya, mendapatkan pelayanan adil, ramah, dan juga profesional. Terakhir, mari kita jadikan masa CPNS ini bukan sekadar fase percobaan, tapi fase untuk membentuk diri, memperkuat karakter, dan juga membangun integritas. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi pengingat dan juga bekal buat kita semua dalam menjalani tugas-tugas kita ke depan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jadi ASN yang membanggakan bangsa dan juga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.